Shalom dan damai sejahtera untuk kita semua. Pada podcast hari ini, kita akan membahas tentang berdamai dengan luka untuk menjadi Ezer yang seutuhnya. Dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan bagi dia. Dua kata pertama yang digunakan oleh Allah dalam Kejadian untuk mendeskripsikan seorang wanita adalah penolong yang sepadan. Dengan bahasa Ibraninya adalah Ezer Kenegdo. Dalam podcast kali ini kita akan membahas peran wanita sebagai Ezer atau penolong. Dan kita ditemani oleh Ibu Valentina Irawan. Terima kasih Ibu. Langsung kita akan masuk ke dalam inti dari perbincangan kita Ibu ya. Sebenarnya apa sih arti dari Ezer Kenegdo atau penolong yang sepadan itu? Oke, saya jawab ya. Penolong yang sepadan itu kan menurut Kejadian 2 ayat 18, Allah yang berfirman, Allah yang berpikir, Allah yang mengkaryakan. Jadi sebenarnya menjadi seorang penolong itu inisiatifnya Tuhan sendiri ya. Buat Adam sebagai manusia pertama, laki-laki. Nah, kata sepadan di situ seringkali kita berpikir itu sama. Tapi sebenarnya tidak sama. Yang namanya sepadan itu ada perbedaan. Seperti kita lihat botol aqua, ya, botol aqua dengan tutup itu kan tidak sama, tapi sepadan. Seperti sandal kanan kiri itu tidak sama, tapi Berbeda. sepadan. Nah, jadi sebenarnya bicara sepadan itu harusnya saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi kalau kita amati lagi ayat itu di dalam Kejadian 2 ayat 18, karena itu adalah inisiatifnya Tuhan sendiri menciptakan, istilahnya dia akan memberikan seorang penolong. Berarti yang menciptakan, yang menjadikan Hawa untuk jadi penolong buat Adam itu adalah Allah sendiri. Artinya sebenarnya kalau lebih dalam seperti ini, Tuhan itu menciptakan wanita. Kita bicara wanita ya ini ya. Nah, wanita itu benar-benar diciptakan sedemikian rupa, itu benar-benar menjadi satu pribadi yang menolong seorang pria yang namanya Adam dengan seluruh karakternya yang mungkin tidak baik ya. Mungkin egois, mungkin keras kepala. Kalau sekarang kita bicara di zaman sekarang ini ya pria yang sedikit mungkin ekonominya kurang. Yang kayak begitu ya. Nah, tapi Tuhan menciptakan wanita ini adalah wanita yang memang cocok untuk menemani si Adam. Menemani pria itu sebagai orang yang menolong, ya kan? Yang namanya menolong itu berarti dalam segala keadaan baik tidak baik, dia bisa tetap berdiri di situ bertahan untuk menolong suaminya. Mungkin dia tidak sama kuatnya, tetapi dia punya satu kelebihan yang Tuhan berikan. Jadi penolong itu seharusnya loh ya, penolong itu dia akan lebih kuat daripada yang ditolong. Nah, kita sekarang bahasnya tentang penolong ya. Penolong berarti dia akan lebih kuat daripada yang ditolong. Kalau yang namanya sepadan berarti sedikit ada perbedaan tapi saling melengkapi. Nah, ini menurut saya tentang penolong yang sepadan itu tadi. Nah, dari yang sudah Ibu juga sempat katakan bahwa harus bisa kuat untuk mensupport dalam segala situasi seperti Ibu. Ya. Mungkin selain yang itu, adakah kapasitas atau kemampuan yang harus dimiliki oleh penolong tersebut? Seorang wanita itu harus benar-benar jadi wanita ilahi. Nah, kalau bicara tentang wanita ilahi, itu seharusnya kita berpikir tentang sebuah area kerohaniannya. Karena wanita ilahi itu adalah wanita yang saleh. Kalau di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu semua ayat buat seorang istri ya kan. Hai istri paling tidak kau harus tunduk pada suamimu. Ini agak susah ya untuk seorang istri. Tapi sebuah penundukan itu sama juga dengan menolong suami loh. Karena apa sih yang menjadi hal utama yang diperlukan oleh pria itu adalah dihormati. Pria itu tidak perlu digurui. Pria itu perlu dihormati. Nah, wanita ilahi itu akan belajar tentang sebuah penundukan kepada suami. Tapi harus dimulai dari penundukan kepada Tuhan. Jadi kalau mau bicara menjadi seorang penolong kan dia akan harus lebih kuat. Kekuatan manusia tidak seberapa. Tetapi wanita ilahi itu akan punya satu kekuatan yang ekstra. Nah, kalau kita lihat di 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6, salah satunya Tuhan berkata dari perkataan yang lemah lembut yang keluar dari mulut seorang istri itu akan mempertobatkan suami yang tidak saleh, yang mungkin jahat, yang mungkin hidup dalam dosa.
Dan yang lebih hebat lagi Tuhan berkata wanita jangan berkepang-kepang. Kan wanita zaman now bingung dengan bulu mata ya, bingung dengan lipstik, bingung dengan semua dandanannya. Sementara wanita yang diinginkan Tuhan itu memperbaharui manusia rohaninya, ya toh, jiwanya, manusia rohaninya supaya dia bisa kuat untuk menjadi seorang penolong. Karena tetap penolong itu harusnya lebih kuat daripada yang ditolong. Jadi Tuhan menciptakan penolong itu nggak abal-abal loh. Memang sudah dibuat sedemikian dan diambil dari tulang rusuk pria. Yang saya pernah dengar seorang hamba Tuhan yang sudah senior sedikit bergurau, dia bilang begini, wanita memang lebih kuat karena dia dibuat dari tulang rusuknya pria. Sementara pria itu tanah liat semua, dia bilang. Ya ini just joke ya. Tapi ini satu hal yang bagus untuk kita terima bahwa memang Tuhan mendesain wanita itu pasti lebih kuat. Karena dia memang yang namanya penolong itu tidak bisa ditaruh di tempat yang kedua. Karena kalau dia diciptakan dari tulang rusuk pria berarti kan dia sejajar. Sejajar, pria untuk dihormati, wanita untuk disayang. Nah ini sweet banget ya. Gimana Iya. tuh? Tapi untuk secara Kristiani menyeimbangkan dinamika antara suami dan istri agar istri ini atau wanita ini perannya dia tidak terlalu dominan atau dia tidak terlalu pasif, itu bagaimana Bu berarti caranya? Kita bicara kerohanian dulu nih ya. Kalau secara rohani istilahnya wanita-wanita Kristen tuh ya harus seperti wanita Amsal 31. Salah satunya di situ dikatakan bahwa wanita itu, istri itu harus bangun pagi-pagi sekali untuk menyalakan lentera. Nah kalau bicara lentera itu berarti ada satu hubungan yang cukup dekat dengan Tuhannya ya, yang menciptakan dia. Nah ketika dia bisa dekat dengan Tuhan, ada hikmat-hikmat yang diberikan dari Tuhan kepada wanita ini untuk bagaimana dia menjadi seorang istri. Karena untuk menjadi seorang istri itu bukan teori, itu peristiwa hidup yang setiap hari 24 jam harus dihidupin. Dan itu tidak bisa cuman 3 hari, 4 hari, itu seumur hidup ya. Nah kalau namanya seumur hidup, itu kekuatan itu pasti satu titik, itu bisa menjadi lemah. Ya. Karena kalau wanita terus disakitin, ya bisa luka. Atau wanita bisa membawa juga luka masa lalu kan gitu ya. Itu pengaruh sekali untuk menjadi seorang wanita yang tunduk sama suaminya. Itu yang pertama, karena penundukan itu sangat penting untuk sebuah rumah tangga itu menjadi harmonis. Karena pria itu tidak suka ditanduk. Pria itu suka wanita yang bisa menghormati, sehingga pria itu merasa benar-benar dia menjadi imam di dalam keluarganya. Nah bagaimana wanita supaya tidak dominan? Kembali jadilah wanita ilahi. Wanita ilahi itu adalah wanita yang mengerti tentang firman. Ada penundukan yang khusus kepada suami, tapi kembali dia harus sembuh dulu dari banyak luka loh ya. Karena dominan itu bukan bicara tentang anak nomor 1 atau anak nomor kesekian. Tapi dominan itu bisa muncul karena sebuah lifestyle, gaya hidup yang terbiasa dia lihat punya mami yang dominan. Ya tanpa sadar anak perempuan bisa meniru. Itu yang pertama. Yang kedua karena dia anak perempuan nomor 1. Punya banyak adik. Dia biasa mimpin adik-adik, jadi ketika dia menikah, dia akan memimpin suaminya. Ya. Yang ketiga, ada luka pemberontakan di dalam dirinya. Kalau ada luka pemberontakan di dalam diri seorang wanita, biasanya dia akan ambil celah. Kalau suaminya ini penuh dengan cinta, penuh kasih sayang, justru akan membuat dia lebih dominan. Ini sebuah kesalahan sih. Ya toh? Iya, berarti untuk misalkan tadi Ibu mention tentang luka-luka atau kepahitan yang dimiliki oleh wanita tersebut, apakah dalam menjalankan perannya itu, ibaratnya kalau misalkan kita bicara secara santai, dia bisa berhenti sejenak dalam menolong itu atau tidak? Bagaimana, apakah ada batasan sampai kapan dia harus terus melakukan perannya sebagai penolong itu? Karena kan permasalahan realita di keluarga zaman sekarang itu tuh istilahnya masalah-masa lalunya masih terbawa dalam keluarganya. Itu bagaimana pandangan Ibu terhadap hal itu? Kan saya ini mengalami luka ya. Dari saya kecil saya ngalamin luka, figur orang tua mama yang cukup dominan. Tapi papa juga dominan tapi nggak kelihatan karena papa lebih cinta ke mama saya. Jadi kelihatan banget mama saya mengambil semua alih di dalam keluarga. Dengan juga mendidik anak keras dan sebagainya. Semua itu dari suara mama saya.
Jadi saya tumbuh dengan luka hati yang cukup dalam. Tapi biasa efek-efek luka hati itu bisa membawa orang dalam beberapa tipe. Yang pertama, dia mungkin menjadi dominan dan pemberontak. Tapi bisa juga dia akan punya satu mimpi di dalam kehidupannya bahwa nanti saya suatu saat kalau punya rumah tangga, saya tidak mau seperti ibu saya. Ya, tapi sulit sekali untuk seseorang yang terluka dengan seorang ibu, ya, kemudian atau ayah lah begitu ya. Kemudian dia punya mimpi untuk dia bisa punya rumah tangga yang harmonis dan dia belajar tidak seperti ibu saya. Harus dimulai dari mana? Harus dimulai dari sebuah pengampunan. Kalau kami wanita tidak mengampuni mama, tidak mengampuni papa, maka figur yang kita benci seharusnya saya tidak mau jadi seperti ini. Lebih banyak kita akan menjadi seperti dia double porsi. Karena kebencian itu akan menjadi istilahnya bensin yang menyulut api itu semakin menyala. Jadi tahap pertama supaya seseorang itu bisa mengalami yang namanya mimpi yang indah dalam rumah tangganya, dia harus ada penyembuhan di dalam luka hati. Kunci pertama itu dia adalah harus bisa mengampuni. Dan untuk mengampuni tidak mudah kalau seseorang tidak belajar untuk mengerti bahwa dia dicintai Tuhan, dia diampuni oleh Tuhan. Nah kembali kita bicara gini, kalau bicara tentang wanita Kristen, dia harus adalah orang yang beribadah dengan sungguh sama Tuhan. Dan dia harus benar-benar mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Ketika dulu saya mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan, bukan berarti saya langsung berubah. Masuk dalam rumah tangga awal-awal ya saya berontak ya. Saya berontak karena yang pertama saya anak paling besar. Yang kedua saya punya luka hati dengan mimpi bahwa saya pengen punya rumah yang harmonis, punya keluarga yang baik. Tapi ternyata ada penuntutan di alam bawah sadar saya. Saya kepengen suami saya itu lembut. Saya pengen suami saya itu selalu yes sama saya. Saya pengen suami saya itu mengerti apa mau saya. Ternyata Tuhan izinkan saya punya suami yang sedikit keras kepala ya. Sedikit keras kepala, kemudian dia sulit untuk memahami apa mau saya gitu ya. Karena dia bukan pria yang baper dengan cinta. Dia hidup dengan logika dan satu kenyataan hidup realita. Dan di situ terjadi sebuah peperangan di dalam kehidupan saya sebagai wanita Allah. Kepengen menjadi wanita yang tunduk ternyata sulit. Tapi ada satu tempat yang ini saya nggak bisa bohong ya. Ada satu tempat yang seharusnya kita anak-anak Tuhan tidak boleh tinggalkan. Yaitu hadirat Tuhan. Nah ketika saya terluka oleh masa lalu. Kemudian ditambah dengan luka penuntutan yang tidak bisa saya terima. Saya masuklah di kamar doa itu, saya menangis, saya berteriak walaupun mungkin doanya sedikit salah. Saya kepengen suami saya berubah, saya pengen suami saya berubah supaya dia mencintai saya. Padahal kalau ditanya suami saya bilang saya sudah memberikan semua cinta kepadamu. Sebenarnya kamu minta apa lagi? Nah ketika ditanya seperti itu perempuan gila, saya ini perempuan gila istilahnya. Wanita yang luka itu seumpama perempuan gila kan seperti istrinya Ayub itu ya. Perempuan gila yang ketika dia menuntut, dia marah. Itu dia nggak ngerti loh sebenarnya dia nuntut Yang apa. benar dan yang salah juga. Dia nggak ngerti. Tapi itu karena ada luka-luka batin yang masih terbawa. Dan penyembuhan itu butuh waktu yang sedikit cukup panjang. Itu tidak bisa kita ngomong secara fisiknya suami punya andil untuk menyembuhkan. Karena suami juga punya kepentingan. Sementara kita harus sembuh. Harus sembuh. Jadi mau tidak mau kita harus melekat dengan Tuhan. Dan setiap hari harus merenungkan firman. Dan saya temukan beberapa ayat firman, salah satunya di 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6 itu. Bahwa wanita harus seperti Sarah yang tunduk kepada Abraham. Bukan sebagai suami, tapi sebagai tuan. Nah ini tidak mudah ya. Tapi seseorang bisa mengalami kesembuhan ketika dia mengalami cintanya Tuhan. Jadi ketika Tuhan bicara dengan saya pada saat saya berdoa, Tuhan hanya ajarkan saya begini. Ketika semua orang tidak mencintaimu, ada aku yang mencintaimu. Berusaha untuk memahami kasih sayang Tuhan dalam hidup saya sebagai perempuan yang terluka. Itu membuat saya sedikit terbuka, cara pikir saya itu baru sedikit. Bahwa ternyata masalah di dalam keluarga itu tidak 100% dari suami. Itu lebih banyak dari saya yang terluka. Karena sebuah rumah tangga itu akan mengalami damai sejahtera kalau wanitanya beres. Ya, kalau wanitanya gila, rumahnya akan jadi rumah sakit jiwa. Di situ akan terjadi banyak peperangan dan sebagainya. Kemudian pertanyaannya kan, bagaimana nih wanita yang luka ini apakah dia bisa gitu ya? Bisa tuh, buktinya saya bisa sampai hari ini. Belajar untuk menjadi seorang istri. Jadi karena saya punya mimpi, kepengen punya rumah tangga yang harmonis sampai tua. Dan
Tapi bukan cuma harmonis, ketika saya sudah percaya Yesus, saya punya mimpi bukan harmonis lagi. Saya pengen punya keluarga Kristen yang sebenarnya. Oh, Di mana seluruh keluarga saya ini fokusnya, senternya itu Tuhan. Tuhan. Ya kan? Tapi ternyata ketika masuk dalam keluarga, yang rohani saya. Suami saya nggak ngerti yang namanya mesbah keluarga apa. Bagi dia apa sih gitu ya. Mau tidak mau ketika tambah saya punya penuntutan itu bertambah, Tuhan ajarkan satu hal. Kamu tidak bisa berdoa supaya suamimu berubah. Tapi semua akan berubah kalau kamu mau berusaha untuk merubah hidupmu. Oh, Ya. dari pribadinya wanita itu sendiri ya. Dan kamu tidak bisa menuntut rumah tangga yang harmonis, tapi kamu bisa menciptakan rumah tangga yang harmonis. Nah, dari mimpi-mimpi itu tanpa sadar, yang pertama dekat dengan Tuhan, yang kedua ngerti firman, yang ketiga Tuhan mulai putar balikan bahwa jangan kepengen orang lain membantumu supaya rumah tangga itu jadi. Tapi kamu harus menciptakannya. Nah pertanyaannya, bagaimana saya harus menciptakannya? Tuhan cuma ajarin satu hal, kamu harus bertindak. Nah kamu tidak akan bisa mendapatkan rumah tangga yang seperti itu kalau kamu tidak berfungsi. Nah berfungsi ini yang paling penting. Berfungsi karena penolong itu bukan cuma sekedar sebuah tulisan, mau dia bahasa Ibrani, mau bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi ini adalah fungsi. Akhirnya disitulah saya mulai belajar berfungsi. Ternyata firman yang Tuhan berkata, aku datang untuk melayani bukan untuk dilayani. Bagi seorang istri itu penting dimengerti. Bahwa melayani itu harus. Dengan aksi yang benar-benar dilakukan. Dan, sembari masih terluka loh. Wah itu berat. Sembari masih terluka, tapi mencoba untuk bertindak. Ya, memberi. Sekalipun tidak mendapatkan. Tapi kembali ada satu ruang rahasia kan. Yang bisa menyembuhkan. Setiap kali saya masuk ke kamar doa, di situ saya mengalami banyak pemulihan. Dan saya mulai bisa melihat betapa hebatnya seorang perempuan ketika dia bisa melakukan hal-hal yang di luar keinginannya. Tapi dia bisa membuat suaminya betah di rumahnya dan anak-anak betah di rumahnya. Karena anak tidak betah di rumah karena suasana rumah bukan surga. Tetapi anak-anak akan betah di rumah kalau suasana rumah surga. Pria tidak akan menjadi family man kalau dia pulang dia ketemu nenek lampir loh ya. Ya dia nggak akan betah di rumah. Tapi kalau dia pulang dia dapatkan seorang istri yang walaupun penuh dengan luka tapi tidak menunjukkan luka itu kepada suaminya. Tapi dia hanya menunjukkan lukanya hanya kepada Allah. Itu akan membuat suami merasa bahwa ini home-nya saya. Home sama house beda ya. House itu sebuah bangunan. Tapi home itu satu tempat di mana dia bisa menikmati sebuah keluarga yang membuat dia nyaman. Ya itu. Berarti kalau untuk orang-orang yang belum menikah Ibu, bagaimana dia dengan melihat respon pernikahan-pernikahan yang ada, itu bisa mematahkan semangatnya untuk menjalani keluarga dan menjadi penolongnya? Ya memang itu selalu terjadi seperti itu ya. Karena apalagi anak-anak itu melihat yang namanya contoh, melihat patron ya, melihat teladan. Dan ada ketakutan yang muncul ketika anak-anak ini juga di dalam keluarga mereka dia terluka. Jadi akhirnya wanita itu menjadi lemah karena sebuah komunitas itu juga bisa. Sehingga takut untuk menikah, itu khususnya takut menikah dulu. Karena sekarang ini banyak anak-anak perempuan juga malas menikah. Karena dia pikir gue sendiri aja udah oke, daripada gue menikah cari masalah. Padahal pernikahan itu satu hal yang kudus di hadapan Tuhan dan itu juga kerinduan hati Tuhan supaya manusia tidak sendirian. Mereka bisa berdampingan untuk beranak cucu lah yang banyak. Nah tapi kondisi seperti ini kan kita nggak bisa melarang, menghalangi. Tiba-tiba itu sudah terjadi. Ya, untuk yang belum menikah kembali ya sama aja sebenarnya. Mereka harus kembali ke Tuhan untuk mengalami yang namanya pemulihan ya. Dan sebenarnya menikah tidak menikah, orang menikah punya masalah, tidak menikah juga punya masalah. Untuk menjadi penolong tidak harus menikah untuk jadi penolong. Tetapi kembali belajar untuk melayani. Karena bicara penolong itu kuncinya sebenarnya adalah melayani, ya kan? Kalau nggak mungkin di Amsal 31 itu berkata seperti ini. Anak-anaknya tidak kekurangan pakaian ya. Suami anaknya tidak kekurangan makanan. Mereka tidak kedinginan. Berarti ada wanita yang mempersiapkan semuanya. Itu lepas dari yang mengalami luka batin. Saya mengalami luka batin yang cukup panjang. Menyembuhkannya juga tidak gampang. Dalam rumah tangga juga ada pertengkaran.
Tapi kembali kita mau belajar atau tidak. Karena yang jadi masalah itu bukan saya tidak bisa. Selalu yang jadi masalah saya tidak mau. Ketika orang sudah berusaha dia anggap mimpinya tidak jadi kenyataan. Tetapi sampai hari ini oke, saya bisa lewatin semua dengan cukup baik. Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab di Alkitab kita ya. Abigail punya suami Nabal, jahat, pelit, kaya, kasar. Itu kaya loh tapi. Kan sekarang wanita zaman now nggak apa-apa deh jelek yang penting kaya gitu ya. Tua nggak apa-apa yang penting kaya. Paling ini bentar lagi mati kan gitu ya. Warisannya turun. Tapi nggak begitu. Abigail dia menjadi istri yang cukup bijaksana dan sangat bijaksana. Ketika Nabal akan diserang oleh Daud, saya singkat cerita aja ya. Dan seharusnya wanita seneng dong kalau dia dengar dayang-dayangnya ngomong begini kan. Ini Daud mau membunuh Tuan. Kan dia mungkin mikir gini, udah bagus deh mati aja tuh suaminya. Biar cepat. Tapi karena dia tahu posisi dia adalah seorang penolong, dia benar-benar nolong loh. Dia melanggar sebenarnya, sedikit melanggar apa yang dilakukan oleh Nabal, tidak memberikan makanan minuman kepada Daud dan pasukannya. Tapi Abigail itu memerintahkan semua pegawai wanitanya untuk menyediakan makanan dan dia datang kepada Daud dan di situ dia merendahkan diri, mintakan maaf untuk suaminya. Ini seorang penolong. Jadi seorang penolong bukan hanya melayani, tapi dia menyayangkan nyawa suaminya. Karena ketika saya berdoa, salah satunya Tuhan, saya kepengen suami saya berubah. Tuhan tanya saya waktu itu, kalau suamimu berubah, terus gimana? Ya saya jawab, so I'm happy. Saya senang kalau suami saya berubah, saya merasakan dicintai, disayang dan dia jadi lembut gitu kan ya. Karena selama ini dia kalau ngomong kasar gitu kan. Saya kepengen punya suami seperti itu. Terus Tuhan bilang, kamu salah berdoa. Seharusnya kamu berdoa adalah sayangkan nyawa suamimu. Jadi bukan dia berubah untuk menyenangkanmu. Tapi kamu harus sayangkan nyawanya. Jadi kalau kamu minta dia berubah, itu supaya jiwanya tidak binasa. Nah sejak itu saya mengcover suami saya di dalam doa supaya dia tidak binasa. Sembari saya belajar untuk berubah jadi seorang wanita. Tapi waktu saya coba berusaha untuk menolong pun tidak bisa. Ya. Tapi Tuhan mengadakan, tiba-tiba suami saya bangkrut. Nah di situ benar-benar fungsi penolong saya muncul. Nggak punya duit sama sekali, tapi saya harus berfungsi. Saya mulai cari barang untuk jualan, bagaimana rumah itu bisa ada uang. Sembari ketika saya masuk di kamar doa, Tuhan cuma bilang stop, tidak ada penuntutan. Nah kalau saya menuntut hari ini suami saya udah lebih tua dari usianya ya dan ternyata berhasil. Dan ketika satu kali berhasil, dua kali berhasil, ada sukacita yang mengalir di dalam diri saya untuk terus menjadi seorang penolong. Lama-lama jadi lifestyle sampai hari ini. Saya sudah nggak mikir suami mau berubah nggak berubah, yang penting saya berfungsi. Tapi dimulai dari saya juga mengalami kesembuhan. Ketika melayani seseorang ternyata pelan-pelan kita sembuh loh. Ya, dan anak saya kan nonton nih. Dari kecil dia kan juga nonton nih seperti papa keras begini. Dan dia pernah ngomong sama papanya. Papa, kalau papa kasar sama mama, aku akan benci sama papa. Karena dia anak perempuan. Dia lihat kan gitu ya. Tapi dia juga lihat hidup mamanya. Dan dia selalu bilang, mama gak bisa ya ninggalin ini. Mama gak bisa ya kan. Mama menyusahkan diri sendiri. Tapi saya harus ngajarin dia kan. Bahwa mama gak bisa. Namanya perempuan harus seperti ini. Kamu harus tunduk sama suamimu. Kamu tidak boleh ngelawan suamimu. Kamu harus menolong suamimu. Kamu bahkan akan jadi penolong buat anakmu. Berjalan waktu akhirnya ketika dia mau masuk dalam pernikahan banyak sekali ketakutan-ketakutannya. Apa aku bisa, aku tidak bisa, aku bisa. Ternyata ketika dia masuk menikah juga ya lumayan lah dia bisa gitu ya. Walaupun nangis ya. Di bulan pertama pernikahan nangis ya. Tahu begitu saya tidak menikah gitu katanya ya. Dan beberapa teman-teman dari anak saya juga ngomong, enak gak sih nikah itu, enak gak sih nikah itu ya. Dan ternyata beberapa dari mereka tidak berani menikah bukan karena luka loh. Karena apa yang mereka dengar dari teman-teman yang berkata, nikah itu susah. Kita punya beban, keuangan harus diatur, nanti belum punya anak begini. Jadi tidak selalu orang itu gagal menjadi seorang penolong karena luka hati. Tapi beberapa dari mereka juga gagal karena terlalu banyak mendengar sesuatu yang negatif. Nah alangkah baiknya para wanita, ini kita bicara untuk semua wanita ya, yang sudah menikah, yang belum menikah, belajar tutup telinga. Karena isu yang di luar atau bahkan itu teman sendiri seringkali memberikan kita solusi yang tidak masuk akal. Karena saya pernah pergi ke tetangga sama-sama pelayan Tuhan, dia tanya saya begini,
Valen kamu dapat uang tiap bulan berapa? Ini kan privasi. Saya bilang janganlah Bu. Dia bilang nggak apa-apa lah. Dia bilang saya 8 juta itu tahun berapa anak masih kecil. Saya akhirnya nyebut saya punya angka. Kecil sekali. Dan dia bilang gini, ini cukup? Saya bilang kalau nggak cukup saya berdoa. Saya minta sama Bapak. Tapi ada perkataan dia keluar begini. Kamu sudah menikah. Bodoh kalau kamu tidak minta suamimu. Buat apa kamu menikah? Nah, ini di luar jalur saya mengerti tentang seorang penolong kan. Akhirnya terlalu sering saya mendengar dia ngomong. So dia bilang, nggak minta sama suamimu. Nggak minta sama suamimu. Saya bilang, enggak lah, saya biasa berdoa juga ada mujizat gitu kan. Tapi ternyata satu ketika saya bicara dengan suami saya bilang, kok ini bulan ini kita agak kurang ya. Suami saya bilang gini, biasa juga cukup. Kok kali ini mengeluh. Tiba-tiba saya bisa ngomong gini, terus buat apa gua menikah? Buat apa saya menikah? Nah saya menikah, ngapain saya mikirin uang? Ternyata racun itu masuk. Nah jadi tidak selamanya seorang wanita tidak jadi penolong karena luka hati. Tetapi kalau mereka yang luka hati, nggak ada cara lain. Kau harus ketemu dengan Tuhan di kamar doamu. Dan kamu harus ambil keputusan yang pertama. Kau harus bisa mengampuni. Mengampuni figur yang melukai hatimu. Kalau enggak kau tidak akan pernah bisa menjadi seorang yang benar-benar yang diinginkan Tuhan. Lepas dari kata penolong itu tadi ya. Bisa melayani, bisa berbuat baik kepada semua orang. Tidak takut untuk mengorbankan hidup ini untuk melakukan perbuatan baik untuk sesama. Terutama untuk keluarga, suami, istri atau anak begitu ya. Nah yang pertama tadi kamu harus sembuh. Yang kedua harus banyak baca Alkitab ya ibu-ibu ya. Wanita-wanita Allah ya. Karena kita akan belajar dengan banyak tokoh wanita di Alkitab yang mereka adalah orang-orang yang bayar harga. Sekalipun mereka penuh dengan luka dan penuh dengan hal yang menekan hidup mereka. Tapi mereka bisa memenangkan kehidupan mereka dan keluarga mereka. Nah yang ketiga ya, belajar untuk punya mimpi. Tapi kalau seorang wanita biasanya dia akan hidup untuk anaknya. Seperti apapun kondisi suaminya, dia akan berusaha untuk jadi penolong untuk apa? Untuk menjadi patron buat anaknya. Dan untuk berubah, kau tidak bisa sendirian. Kau harus benar-benar berjalan dengan Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Yang pertama sembuh, yang kedua kau mengerti akan firman. Yang ketiga kau menciptakan apa yang menjadi mimpimu supaya jadi kenyataan. Supaya apa yang menjadi firman bahwa Tuhan menciptakan wanita sebagai penolong yang sepadan. Itu terjadi dalam hidup kita para wanita-wanita Allah. Ya, berarti izinkan saya untuk menyimpulkan dari yang barusan Ibu sebutkan ya. Untuk menjadi kita penolong, wanita itu harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Untuk itu dia bisa memulai proses untuk mengampuni. Dan juga dengan itu dia bisa semakin mengerti firman Tuhan juga ya Bu ya. Dan dengan mengerti firman Tuhan, dengan dia sudah mengampuni, dia bisa memiliki hati untuk melayani keluarganya. Dengan melayani keluarganya, pada akhirnya dia bisa memiliki mimpi-mimpi yang lebih banyak lagi untuk diwujudkan dengan aksi nyatanya dalam keluarganya itu. Terima kasih banyak Ibu Valen untuk banyak sekali cerita pengalaman hidup dan juga pelajaran yang kita dapatkan di podcast kali ini. Amen. Untuk saudari-saudari sekalian, semoga apa yang sudah kita dengarkan menjadi pelajaran bagaimana untuk kita menjadi penolong bagi keluarga dan juga sekitar kita. Untuk itu, terima kasih sudah melihat podcast ini dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.